Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Ini adalah Honda Brio. Mobil yang sebenarnya basisnya LCGC, tapi kok aura LCGC itu nggak berasa. Bahkan dia bisa dibilang salah satu mobil yang paling bergengsi di kelasnya. Padahal ini mobil entry level loh. Sebenarnya nih mobil beneran sebagus itu atau cuman menang gengsi? Ikuti video ini sampai habis karena kami telah menemukan 5 alasan untuk kalian memilih Honda Brio RS. Alasan pertama untuk memiliki Honda Brio ini adalah modelnya yang paling ganteng. Kalau ini kayaknya udah mayoritas orang harusnya setuju ya. Brio tipe E aja yang CVT itu modelnya udah bisa dibilang ganteng. Apalagi ini Brio yang tipe RS. Dengan ciri khas Honda yaitu grill solid wing face yang seolah menyatu dengan headlampnya yang sudah ada daytime running light, fog lamp, lekukan bumper depannya ini dan grillnya yang bentuk honeycomb nyampe bawah, lubang udaranya itu. Emang Brio ini sejak berubah ke generasi kedua ini jadi makin ganteng menurut kami kalau dari sisi depan ya setidaknya ya. Kalau dari sisi belakang sih generasi pertama itu udah terlalu ikonik lah, udah susah digantikan. Tapi kalau memang bicara generasi 2 menurut kami ini makin ganteng sih ya. Standar aja ini ganteng dan memang banyak orang yang jatuh cinta mobil ini karena modelnya. Dan kalau kita ngomongin Brio sebenarnya kenapa LCGC yang satu ini kan basisnya juga LCGC yang Brio RS ya. Kenapa seolah-olah itu paling bergengsi sih? Orang tuh kalau mau beli city car kalau bisa Brio gitu loh. Karena kalau kita lihat latar belakangnya dia berbeda daripada LCGC lain yang ada di Indonesia. Beda dari seperti Agya, Ayla, ataupun apa lagi ya? Ya mau mobil-mobil sejenis itu ya. Mereka tuh lahir di Indonesia. Kalau Brio ini kalau kita lihat ke belakang generasi pertamanya, lahirnya di Thailand. Dan lahir sebagai city car murni, bukan LCGC. Makanya ketika saat itu Honda Brio pertama kali masuk di Indonesia, orang-orang langsung pada suka. Karena memang mobil kecil city car waktu itu, mesin 1300 cc itu surprising nih cocok untuk orang Indonesia. Makanya Honda melihat peluang ini, dimasukkanlah Honda Brio, dijadikan LCGC. Nah, setelah generasi 2-nya, ya namanya mobilnya sudah laris, emang udah terkenal enak, praktis dipakai untuk masyarakat Indonesia. Akhirnya ya laris sampai sekarang, gitu loh. Kalau kita lihat ke sampingnya, dari samping mobil Honda Brio ini sudah dilengkapi dengan velg dual tone untuk yang tipe RS. Karena tipe RS ini kategorinya udah nggak masuk LCGC lagi teman-teman, tapi udah city car. Beda sama Brio tipe SUV yang velgnya masih silver biasa. Ini ringnya juga ukurannya berbeda, ring 15, jadi secara bantingan pun beda ya dibandingkan yang Brio E. Secara pengendalian pun tetap lebih nyaman ini juga. Nah, kalau kita lihat dari samping juga ganteng, apalagi yang RS juga udah ada tambahan side skirtnya dan ada spoiler belakangnya juga, jadi bikin mobil ini emang tampilannya eye catching banget, lebih eye catching setidaknya dibandingkan rival-rivalnya ya. Dan ya improvement juga sudah ada beberapa yang nanti akan kita bahas di alasan-alasan selanjutnya. Cuman memang kalau kita bicara model, selera pribadi kami mengatakan ini yang terbaik dibandingkan pilihan-pilihan lainnya yang ada di kelasnya. Ataupun kalau kalian mau modifikasi juga ini mobil udah banyak modifikasi ya. Jadi secara model no debat lah menurut kami. Jadi lebih baik kita langsung aja pindah ke alasan kedua. Oke, abis kita lihat alasan pertama yaitu modelnya yang paling ganteng di kelasnya. Sekarang kita beranjak ke alasan kedua memiliki mobil ini, yaitu fiturnya. Pada zamannya ya Brio generasi ini dan rivalnya generasi ini, fitur Brio bisa dibilang yang paling lengkap. Selain dia punya daytime running light di depan, electric mirror, AC digital, head unit touchscreen, dia juga sudah punya tweeter untuk pendukung sistem audio yang lebih baik dibandingkan rivalnya. Dan ini yang kita nggak bisa temuin di rival-rivalnya ya. Selain tweeter, dia juga sudah punya audio steering switch untuk di setirnya ini. Dan kalau kalian dibandingkan LCGC lainnya atau city car lainnya, dia salah satu yang paling praktis akomodasinya. Bagasinya bisa menampung 362 liter, yang mana itu lebih besar dibandingkan mobil sekelas Agya. Nah, tentunya ini menjadi salah satu selling point tersendiri buat Brio karena
Nggak cuman fiturnya yang terbilang cukup komplit untuk sebuah LCGC dan city car di kelasnya, tapi dia juga yang paling memberikan fitur yang lebih. Nah, kalau soal fitur keselamatan dia standar ya. 2 buah airbag untuk penumpang depan, pengereman sudah lengkap, ABS, EBD, brake assist, dan ada parking sensor. Dan alasan selanjutnya kenapa Brio ini asik untuk dipilih adalah karena posisi pengendara yang super sporty. Jadi ini ciri khas mobil Honda lainnya ya, kayak kita temukan di Civic, Honda Jazz, HR-V ataupun sampai CR-V. Itu dia kalau kita duduk itu rasanya tuh enak gitu loh. Jadi ini bukan Jinba Itai tapi Jinba Itainya Honda gitu. Kalau Jinba Itai Mazda kan menyatu sampai kayak sempit gitu ya. Kalau si Honda ini enggak. Kita duduk tetap berasa posisinya asik, enak, commanding juga, tapi nggak sempit. Jadi tetap lega gitu duduknya. Dan pengaturan joknya dan setirnya sampai kacanya ini minim blind spot juga gitu loh. Jadi penglihatannya enak semua, mengakomodir berbagai postur tubuh untuk duduk di mobil city car ini. Nggak heran banyak orang kalau milih city car ya mayoritas sampai sekarang itu Honda Brio. Karena memang posisi duduknya enak, dan yang terbaiknya lagi Brio RS ini joknya juga udah bukan jok pocong lagi tapi masih semi bucket seat. Jadi posisi duduknya ini menunjuk untuk perjalanan kota yang kita sering terjebak macet. Dan alasan keempat untuk memiliki mobil ini, dan mungkin ini yang menjadi selling point utama dari Honda Brio bagi penikmat rasa berkendara, yaitu handlingnya ya. Kita coba langsung. Ada lubang di depan, set. Wah, pengendaliannya mantap sekali. Set, langsung. Tuh lihat. Ini ini gesit banget. Tuh, kita lewatin overtake orang nih. Set, jangan ditiru ya, bahaya. Ini kita lakukan di jalan sepi. Tapi ya pengendalian paling gesit ini ya. Dibandingkan mobil di kelasnya city car ini mungkin ada Agya GR, ada Suzuki Ignis, ada apa lagi? Sirion mungkin terlalu sedikit populasinya ya. Ini yang paling asik secara rasa berkendaranya gitu loh. Paling fun to drive, paling gak ngebosenin kalau kalian mau bermanuver. Dan gak heran kalau memang mobil ini buktinya aja banyak dipakai di acara-acara balap di Indonesia ya, yang memang didominasi oleh Honda Brio pemenangnya, bukan Agya ya. Dan memang karena memang setelan Honda tuh untuk handling itu udah gak usah kalian ragukan lagi. Untuk fun to drive itu gak usah kalian ragukan lagi. Walaupun hari ini kita gak bahas suspensinya karena memang suspensinya bukan selling point utama dari mobil ini ya. Tapi setidaknya handlingnya kami bisa yakin ini mobil memang yang terbaik lah di kelasnya. Pede kami bilang mobilnya yang terbaik di kelasnya untuk rasa berkendara, khususnya di handlingnya. Honda Brio dibekali mesin berkapasitas 1200 SOHC 4 silinder iVTEC. Di atas kertas, mobil ini mampu menyemburkan tenaga sebesar 90 PS pada putaran 6000 rpm dan torsi maksimal di 110 Nm pada putaran 4800 rpm. Tenaga ini disalurkan melalui transmisi CVT ke penggerak roda depan. Dan alasan kelima untuk memiliki Brio ini adalah karena mesinnya. Lagi-lagi ini adalah satu bidang di mana Honda Brio bisa dikatakan unggul yang cukup signifikan dibandingkan rivalnya seperti Agya, Ignis, ataupun yang lebih jarang dipilih itu Sirion. Secara tenaga di atas kertas Brio ini lebih tinggi, dan ketika dicoba juga memang terasa yang paling bertenaga di kelasnya si Brio. Lantas kalau soal tenaga kita nggak usah berbicara banyak lagi karena memang prestasi Brio lagi-lagi di dunia balap juga sudah banyak terukir di Indonesia. Kalau mesin oke lah, dia nggak ada masalah dan dia bisa dibilang raja secara performa. Kalau soal keiritan kita hari ini dapat 14,5 km per liter yang merupakan angka yang cukup irit untuk sebuah city car. Walaupun memang kalau kita bandingkan dengan Agya mungkin beda-beda tipis, nggak terlalu signifikan. Kadang masih bisa dibilang masih bisa unggul Agya ya. Tapi ya nggak masalah, karena ini juga termasuk angka yang irit. Nah, terbantukan juga dengan CVT-nya. Nah, ngomong-ngomong soal CVT, banyak orang tuh yang awam khususnya takut sama CVT Honda karena banyak berita-berita nggak enak itu CVT gampang jebol, dan kalau sekali jebol mahal. Betul memang, kalau CVT sekali rusak itu jebol mahal. Tapi masalahnya dari pengalaman kami nih jualan mobil Honda yang udah banyak banget gitu, dan yang kilometer low sampai kilometer banyak pun kami jual, kami nggak pernah nemuin konsumen kami balik-balik ketika dia mau udah pakai berapa tahun mobilnya jual lagi atau komplain CVT jebol, itu nggak pernah. Jadi artinya mungkin di luar sana yang CVT jebol itu karena pemakaian bener-bener parah gitu, bukan cuman standar atau di bawah standar, tapi bener-bener nggak bisa ngerawat, nggak bisa pakai mobil
makanya CVT rusak. Karena selama pengalaman kami membuktikan nggak ada CVT mobil yang kami jual ini rusak. Jadi yang asal mobil yang kami beli itu mobilnya kerawat dan dilanjutinnya juga rawat, yang nggak usah rawat, yang bener-bener apik, yang standar-standar aja gitu, CVT itu akan aman-aman aja. Jadi nggak pernah ada keluhan kalau dari pengalaman kami setidaknya soal CVT ini. Jadi nggak perlu terlalu takut menurut kami kalau soal ngambil mobil yang CVT, karena selama kalian dapat mobil yang kerawat dan kalian bisa rawat mobil, mesin mobil kalian juga pasti akan awet. Lantas gimana menurut kalian setelah kita menjelaskan 5 alasan untuk memiliki mobil ini? Kalau dari kami sih, setelah kami test drive mobil ini, kami makin yakin memang karena improvement Honda Brio generasi kedua ini emang berasa cukup signifikan dibandingkan Honda Brio generasi pertama. Walaupun ini memang basisnya LCGC ya, tapi jelas kenapa banyak orang memilih Brio ini dan dikatakan pilihan yang lebih bergengsi dibandingkan pilihan lain di kelasnya. Karena dari rasa berkendara yang asik, fitur yang sekarang improve nambah banyak, tampilannya juga yang makin keren, membuat mobil ini memang layak menempati posisi puncak di kelasnya begitu loh. Walaupun belum ada facelift atau generasi terbaru sejak 2018, tapi sampai sekarang mobil ini pun masih banyak diminati secondnya ataupun mobil barunya. Buat kalian yang tertarik untuk mengenal mobil ini lebih lanjut, kalian bisa hubungi kontak kami melalui sosial media kami yang ada di bawah sini, atau langsung datang ke showroom Formula Motor yang berada di Jalan Raya Sultan Agung, kilometer 28, nomor 8, Bekasi Barat. Dan kayak video untuk hari ini sekian dulu friends. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa like video ini bila kalian menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Renner pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.